Sarmila, kamu kok diam aja sih? Kamu lebih memihak ibu kamu daripada suami kamu sendiri. Semenjak kamu menikah dengan aku yang menafkahi hidup kamu, bukan ibu kamu lagi. Atau mungkin kamu udah bosan jadi suami kamu. Kamu mau... Bu, udahlah Bu, kasih aja uang 50 jutanya itu. Lagian ibu kan masih ada uang 100 juta. Uang itu kan belum dikasih ke masjid kan, Bu? Mila, udah. Benar, agak benar. Kalian itu nangisnya nggak usah berlebihan. Gak akan ngubah apapun kok. Lebih baik sekarang kita pulang dan bahas soal warisan ayah. Ya kan, Bang? Mila, tanah makam ayah aja masih basah. Air mata ibu aja belum kering. Lihat ibu masih nangis, Mila. Tega sekali kamu ngomongin harta warisan di depan makam ayah. Gak punya hati kamu. Hei, jangan sampai kalian berdua jadi anak durhaka. Mau basah, mau kering, udah jadi hak setiap anak buat dapat warisan kalau orang tua yang meninggal. Bang Salim tega banget sih ngomong kayak gitu. Ibu tuh masih ada. Ibu tuh masih hidup. Gak ada gunanya kalian itu sedihnya berlebihan. Mau nangis, mau diratapin kayak gimana pun, ayah sudah meninggal. Gak akan dia bangkit dari kubur. Yang paling penting itu sekarang kita bahas warisan peninggalan dari ayah. Dan aku ingin agar bagianku diberikan secepatnya. Ini surat wasiat almarhum suami saya, Pak. Tolong Pak Komar yang bacakan. Baik, Bu Haja. Saya akan membacakan surat wasiat yang ditinggalkan almarhum Haji Abdullah. Surat wasiat ini saya tinggalkan untuk anak istri saya agar dibacakan setelah saya meninggal dunia. Rumah yang lama sudah saya jual senilai 500 juta. Rumah yang saya beli dari Salim akan saya wariskan kepada istri saya, Haja Salama. Istri saya dan ketiga anak saya, Sarofa, Sarmila, dan Laila, masing-masing mendapatkan warisan 100 juta dari hasil jual rumah itu. Terus 100 juta yang lainnya buat siapa? Buat suami saya, Bang Salim. Mila, kamu jangan nyelak kayak gitu dong. Pak Komar kan belum selesai membacakan surat wasiat dari ayah. Maaf, silahkan lanjutkan Pak. Baik. Sisa uang 100 juta saya sumbangkan untuk pembangunan masjid terdekat dari rumah yang saya tinggalkan. Disumbangin ke masjid 100 juta. Biasanya itu juga 100.000 udah cukup sih kalau cuma untuk ngisi kotak amal masjid aja. Mila, yang ada di pikiran kamu tuh cuma uang dan uang. Astagfirullahaladzim. Bu, kita ini hidup. Jadi kita itu butuh uang. Pokoknya Mila gak setuju kalau 100 juta itu disumbangin ke masjid semuanya. Menurut saya, uang 100 juta itu lebih baik diserahkan ke saya. Saya kan suaminya Sarmila.
Salim, kedudukan kamu itu sama dengan saya, yaitu menantu. Maksudnya Mas Mukhtar mau minta bagian juga gitu. 100 jutanya tuh dibagi 2. 50 buat Mas Mukhtar dan 50 lagi buat Bang Salim. Bilang aja kalau memang minta bagian. Loh, aku nggak ngomong seperti itu. Aku cuma mau menegaskan bahwa menantu tidak ada hak sama sekali untuk menuntut warisan kepada ibu mertua. Uang 100 juta itu lebih baik kita serahkan saja kepada masjid sesuai dengan wasiat surat ayah. Kita tidak perlu mengganggu-gugat sama sekali. Berarti udah sadar dong kedudukannya itu cuma sebagai menantu. Dan kalau menantu itu nggak punya hak untuk ngomong apa-apa, jadi nggak usah ikut campur. Sudah, jangan ribut. Ini udah kepalang ribut. Mendingan kita bahas aja, biar jelas semuanya. Oh ya, soal kedudukan rumah yang bagian ibu, kita bagi 3 juga kan? Ya Allah, Nak. Ibu ini masih hidup. Nanti kalau ibu sudah mati, rumah tanah itu kalian bagi bertiga. Udah, Bu. Udah. Ibu tenang dulu ya. Maka dari itu, disegerakan saja. Surat rumah tanah ini segera dibalik namakan dari nama Bang Salim ke nama Ibu. Ya, Bu? Sabar dulu, Mbak. Nggak usah buru-buru seperti itu. Kita ini kan satu keluarga. Nggak baik ngeributin soal tanah, soal rumah. Nggak perlu juga kita cepet-cepet balik nama. Buang-buang biaya. Toh nantinya akan dibagi 3 juga kan. Sayang, kita pulang yuk. Baru aja sehari ayah meninggal. Udah ngeributin warisan. Nggak baik. Bisa dulu, Bu, ya. Ini Bu surat wasiatnya. Bang Salim buka, Bang! Buka! Bang! Bang Salim! Ada apa sih malam-malam ya, Bang? Gawat, Bang. Pabrik penggilingan padi Abang terbakar. Kebakar? Gimana bisa kebakar? Iya, kenapa bisa begitu? Konslet arus listrik nyamber ke minyak, tangki minyak meledak, terus pabrik Abang meledak semuanya, Bang. Ya ampun. Bang, pabrik kita, Bang. Ayo kita cepat ke sana. Tapi Bang, istri Abang pusat. Udah biarin kita sadar sendiri. Ayo, iya Bang. Bu, Mila itu nggak mungkin soal warisan. Tapi Mila cuma minta supaya ibu bayar utang ayah ke Bang Salim. Utang apa? Waktu ayah beli tanah dan juga rumah ini, itu kan uangnya masih kurang, Bu. Jual beli rumah itu kan sudah lunas dari dulu, Nak. Dibayar 200 juta setelah kalian menikah, iya kan? Dulu rumah ini saya jual 250 juta. Saya baru terima 200. Jadi masih kurang 50 juta, Bu. Loh, yang 50 juta itu kan udah kita sepakati untuk biar kalian menikah. Nggak bisa, Bu, nggak bisa. Biaya pernikahan memang menjadi tanggung jawab pihak keluarga perempuan. Pernikahan dilangsungkan di rumah pihak keluarga perempuan dan semua uang dari hasil kondangan itu saya tidak terima spesial pun. Jadi saya minta 50 juta saya sekarang. Baiklah. Kalau memang itu jalan pikiran kamu, Salim, Ibu akan bayar 50 juta lagi. Tapi tolong balik nama surat rumah ini, Nak. Nggak bisa, Bu. Bayar dulu, baru balik nama. Maafkan Ibu, Salim. Kalau kamu nggak mau balik nama, Ibu nggak akan kasih uang ke kamu. Kamila, kamu kok diam aja sih? Kamu lebih memihak ibu kamu daripada suami kamu sendiri. Semenjak kamu menikah dengan aku yang menafkahi hidup kamu, bukan ibu kamu lagi. Atau mungkin kamu udah bosan jadi suami kamu. Kamu mau... Bu,
Udahlah Bu, kasih aja uang 50 jutanya itu. Lagian ibu kan masih ada uang 100 juta. Uang itu kan belum dikasih ke masjid kan Bu? Mila, udah.